Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Wahyu Haruriza, Muhammad Wahyu Dwi Umami, Laila Nur Arifiani, Tia Risa, Aiko Tunisa, Safira Rosita, Sinta Ayu Kumala, dan Fatia Zurizkia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuhan gizi pada malaria. Pengertian malaria. Penyakit malaria adalah penyakit menular yang menyerang dalam bentuk infeksi akut atau kronis. Penyakit malaria ini disebabkan oleh 4 spesies parasit protozoa, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malariae yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles sehingga parasit tersebut menginfeksi sel darah merah manusia. Malaria ini mempunyai nama lain, antara lain demam Roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, demam Chagas, demam kura, dan paludisme. Gejala yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama, demam. Demam ini disebabkan oleh infeksi virus, jamur, atau parasit dan merupakan salah satu ciri umum penyakit malaria. Yang kedua, anoreksia. Anoreksia ini diartikan dengan hilangnya nafsu makan akibat perut yang tidak enak, mual, dan muntah. Yang ketiga, anemia. Anemia ini terjadi ketika Plasmodium falciparum menginfeksi semua sel darah merah sehingga lebih banyak dan menyebabkan anemia. Yang keempat, ikterus. Ikterus merupakan keadaan di mana terjadinya perubahan warna kuning pada jaringan tubuh. Yang kelima, splenomegali. Splenomegali adalah keadaan pembesaran limpa yang menjadi ciri khas dari penderita malaria. Kemudian gejala penyakit malaria berdasarkan infeksi Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Yang kedua, Plasmodium vivax. Yang ketiga, Plasmodium ovale. Dan yang keempat, Plasmodium malariae. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah faktor risiko dan penyebab dari penyakit malaria. Faktor risiko dari malaria sendiri terdiri dari beberapa poin, yaitu ada tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan, penggunaan kelambu bagi tempat tidur, keberadaan breeding place atau tempat perkembangbiakan nyamuk, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, dan juga penggunaan obat anti nyamuk. Kemudian, faktor penyebab malaria yang pertama dapat disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kelompok yang beresiko terkena penyakit malaria adalah bayi, ibu hamil, dan juga anak-anak. Kemudian, kejadian malaria dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya host, yaitu manusia dan nyamuk, agen berupa parasit atau Plasmodium, dan juga environment berupa lingkungan. Yang selanjutnya adalah mengenai konsekuensi yang berhubungan dengan gizi pada penyakit malaria. Kasus malaria berat disebabkan oleh Plasmodium falciparum disertai satu atau lebih penyulit hiperpireksia, penurunan kesadaran sampai koma, kejang umum, asidosis, distres nafas, perdarahan spontan, shock, ikterus, anemia berat, dan hipoglikemia. Anak-anak pada usia 0-15 tahun akan lebih rentan terhadap infeksi parasit malaria, terutama pada anak yang gizi buruk. Pada usia muda atau sangat muda, karena belum matangnya sistem imun. Sedangkan pada usia tua, disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, poin selanjutnya ada pengobatan.
Yang pertama, medikamentosa, ada obat anti malaria menurut susunan kimianya. Yang pertama ada aril amino alkohol, termasuk quinolon, metanol, kiniha, dan meflukoin, dan penanten, metanol, halofantrin. Ada 4 aminoquinolon, kloroquin, dan amodiaquin, sulfanes, biguanida, 8 aminoquinolon, antibiotik, obat anti malaria peroxide, ada diaminopirimidin, dan alkaloida sinsona. Yang kedua ada obat anti malaria menurut stadium parasit. Yang pertama ada schizontosida darah untuk mengendalikan serangan klinis karena bekerja terhadap merozoit di eritrosit pada fase eritrosit. Contohnya obat kloroquin, quinin, dan mefloquin. Yang kedua ada schizontosida jaringan dipakai untuk profilaksis kausal bekerja pada parasit stadium pre-eritrositer. Contoh obatnya itu pirimetamin dan primaquin. Yang ketiga ada gametosida yang bekerja membunuh gametosit yang berada dalam eritrosit sehingga transmisi ke nyamuk dihambat. Yang keempat ada sporantosida guna menghambat perkembangan gametosit lebih lanjut di tubuh nyamuk. Contoh obatnya ada primaquin dan proguanin. Yang selanjutnya terapi diet secara teori. Pengobatan dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Malaria ringan dapat diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat kloroquin, dan untuk mencegah kambuh ditambahkan juga obat primaquin. Untuk malaria sedang dapat dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Adapun untuk malaria berat dapat dirawat di ICU dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu asesmen, tahap asesmen. Asesmen yang pertama yaitu antropometri. Untuk mengetahui ketidakseimbangan asupan protein dan energi, biasanya dilakukan parameter pengukuran. Yang pertama yaitu ukuran tubuh atau body type, yaitu pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan, tinggi lutut, dan arm span. Lalu yang kedua ada komposisi tubuh atau body composition, yaitu waist circumference, lingkar lengan atas, dan tebal lemak bawah kulit. Lalu ada indeks massa tubuh atau IMT, digunakan untuk mengetahui status gizi pada orang dewasa, Z-score untuk mengetahui status gizi pada anak, dan lila atau lingkar lengan atas untuk menilai status gizi apabila BB ataupun TB tidak dapat diukur. Selanjutnya ada pemeriksaan biokimia. Pada penyakit malaria menunjukkan gejala anemia atau splenomegali atau pembesaran limpa yang disertai dengan komplikasi gagal ginjal akut yang biasanya terjadi setelah penderita dilakukan rehidrasi. Lalu pemeriksaan biokimia yang dilakukan yaitu yang pertama ada hemoglobin dan hematokrit akan menurun sehingga akan mengalami anemia. Lalu adanya splenomegali atau pembesaran limpa menunjukkan adanya bakteri atau virus yang sedang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian pemeriksaan SGOPT, SGPT, serta pemeriksaan ronsen dan USG untuk melihat pembesaran hati dan limpa yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya ada kreatinin darah akan meningkat akibat adanya komplikasi gagal ginjal akut. Lalu kadar gula darah yang menurun akan dialami oleh penderita dengan penyakit malaria. Selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopis berupa pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis, serta uji diagnostik cepat atau RDC untuk mengetahui ada atau tidaknya parasit malaria, yaitu positif atau negatif, spesies dan stadium
plasmodium, serta kepadatan parasit. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik atau klinis. Perlu juga dilakukan pemeriksaan tanda vital meliputi nadi, suhu, tekanan darah, dan respiratory rate. Trias malaria yang pertama yaitu periode dingin 15-60 menit, lalu gejalanya ada mulai menggigil, penderita sering membungkus diri dengan selimut atau sarung pada saat menggigil, sering seluruh badan bergetar dan gigi-gigi saling terkandung, serta diikuti dengan meningkatnya temperatur. Lalu yang kedua, periode panas, ciri-cirinya muka merah, nadi cepat, dan panas badan tetap tinggi beberapa jam, serta diikuti dengan keadaan berkeringat. Dan yang ketiga, periode berkeringat, ciri-cirinya berkeringat banyak dan temperatur turun, kemudian penderita merasa sehat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengukuran dietary history. Perlu dilihat terkait tingkat asupan makan penderita, serta kemampuan makan penderita, dan kondisi yang mempengaruhi daya terima makan penderita. Selanjutnya, riwayat personal, yaitu meliputi yang pertama informasi umum seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat merokok, dan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, keadaan lingkungan hidup, dan kebiasaan hidup sebelum dirawat. Selanjutnya yaitu diagnosa gizi. Diuraikan atas komponen PES yaitu masalah gizi atau problem, penyebab masalah atau etiologi, serta tanda dan gejala adanya masalah atau sign and symptom. Terdiri dari domain asupan, domain klinis, domain perilaku, dan lingkungan. Yang pertama yaitu domain asupan. Peningkatan kebutuhan energi yang berkaitan dengan terjadinya malaria yang ditandai dengan hasil uji diagnostik cepat atau RDT. Peningkatan kebutuhan zat besi yang berhubungan dengan anemia ditandai dengan nilai kadar hemoglobin dan hematokrit akan menurun. Asupan makanan dan minuman peroral tidak adekuat terkait dengan anoreksia atau hilang nafsu makan dan perut tidak enak yang ditandai dengan presentasi asupan peroral kurang dari kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu domain klinis. Pada domain klinis terdapat dua penilaian, yaitu satu, perubahan nilai laboratorium yang berkaitan dengan pembesaran hati dan limpa yang kemungkinan terjadi ditandai dengan peningkatan nilai SGLT dan SGPT. Yang kedua yaitu perubahan nilai laboratorium yang berkaitan dengan adanya splenomegali atau pembesaran limpa yang menunjukkan adanya bakteri atau virus yang sedang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang ditandai dengan perubahan jumlah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Selanjutnya domain perilaku lingkungan, ketidakmampuan mengatur diri sendiri yang berkaitan dengan kebiasaan hidup pasien yang tidak menggunakan kelambu pada tempat tidurnya sebagai penghalang nyamuk, serta tidak menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang saat tidur, yang ditandai dengan penyebaran parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dan yang terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu intervensi gizi. Intervensi gizi terdiri dari tujuan diet, yaitu memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat guna mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, serta menambah dan mempertahankan berat badan mencapai status gizi normal. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada prinsip dan syarat diet. Prinsip dietnya itu ada tinggi energi dan tinggi protein. Untuk syarat dietnya itu energi diberikan tinggi yaitu 40 sampai 45 kg per kilokalori per kilogram berat badan. Protein diberikan tinggi yaitu 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Lemak diberikan dalam jumlah yang cukup yaitu 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total tubuh dalam sehari. Kemudian untuk karbohidratnya dapat diberikan dalam jumlah yang cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total tubuh dalam sehari. Vitamin dan mineral dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan normal.
Di sini terdapat beberapa vitamin dan mineral yang dianjurkan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, Fe, selenium, kalsium, zinc, kalium, magnesium, dan fosfor. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk yang mudah dicerna. Jenis dietnya itu ada diet TKTP, tinggi energi, tinggi kalori, tinggi protein, yang dibagi menjadi diet TKTP 1 dengan energi 2.600 kilokalori dan protein 100 gram per 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada diet TKTP 2 dengan energi 3.000 kalori dan protein 125 gram atau 2,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian bentuk makanannya diberikan makanan biasa, frekuensi makannya itu 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Kemudian cara pemberian atau rutenya itu melalui oral jika sudah memiliki nafsu makan dan mampu menerima makanan dalam bentuk yang lengkap. Diberikan enteral jika oral kurang optimal. Yang selanjutnya ada makanan yang diperbolehkan. Untuk sumber karbohidrat yang diperbolehkan itu ada nasi, roti, dan hasil olahan tepung-tepungan seperti cake, puding, dan pastry, dodol, kemudian ubi, karbohidrat sederhana seperti gula pasir. Untuk sumber protein hewaninya ada daging ayam, sapi, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya seperti keju, yogurt, dan es krim. Untuk sumber protein nabatinya itu semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Untuk sayuran itu semua jenis sayuran terutama golongan B seperti bayam, buncis, kacang panjang, daun singkong, labu siam, wortel yang direbus, dikukus maupun ditumis. Untuk buah-buahannya itu semua jenis buah segar, buah kaleng, buah kering, dan jus buah. Untuk lemak dan minyaknya itu ada mentega, margarin, minyak goreng, dan santan encer. Untuk minumannya itu ada madu, sirup, soft drink, teh, dan kopi encer. Dan untuk bumbunya itu bumbu yang tajam. Untuk bumbunya itu tidak memakan bumbu yang berbau tajam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya makanan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama ada dari sumber protein hewani yang dimasak dengan minyak yang banyak atau kelapa atau santan yang kental. Yang kedua ada sumber protein nabati yang dimasak dengan minyak yang banyak dan juga kelapa atau santan kental. Kemudian sayuran juga sama dimasak dengan minyak yang banyak serta kelapa atau santan kental. Lemak dan minyaknya yaitu santan dan kental, minuman yang rendah energi. Kalau bumbu yang tidak diperbolehkan yaitu bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Selanjutnya ada konseling gizi. Yang pertama ada penata laksanaan diet TKTP, sasarannya yaitu pasien dan keluarga pasien. Tujuan konselingnya yang pertama memberikan pengetahuan dan juga edukasi tentang diet yang sedang dijalani, yaitu diet TKTP. Yang kedua memberikan edukasi mengenai jenis makanan yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga memberikan contoh menu yang sesuai dengan diet TKTP. Tempat dan waktunya yaitu di ruang rawat selama 30 menit. Metodenya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab. Alat peraganya yaitu berupa leaflet tentang diet TKTP, BMP, porsimetri, dan juga media lainnya. Materi konselingnya yaitu mengenai diet TKTP. Strategi konselingnya yaitu transterotiol model, stage of change model, dan juga family terapi. Evaluasi konselingnya yaitu mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada
rencana monitoring dan evaluasi. Tujuannya yang pertama melihat dan mengecek kepatuhan atau juga kolaborasi terhadap rencana, mengecek kesesuaian implementasi dengan rencana yang akan dilakukan. Jika selama MONEF ada data yang tidak berubah, maka akan dilakukan perencanaan ulang. Namun, apabila terdapat perubahan ke arah yang baik, maka intervensi dapat diteruskan. Untuk MONEF dari antropometri yaitu mengukur berat badan sebelum dan sesudah dilakukan diet. Untuk asupan makanan yaitu melihat kesesuaian asupan makanan meliputi energi, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan juga cairan terhadap kebutuhan perharinya. Monitoringnya biasanya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sehari. Yang ketiga ada biokimia, yaitu mengukur parameter-parameter seperti hematokrit, trombosit, SGOT, SGPT, serta disesuaikan dengan standar normal. Yang terakhir yaitu ada fisik atau klinis, yang mana mengukur tekanan darah, suhu, nadi, respirasi, GCS, serta disesuaikan dengan standar normal. Selain itu, memantau ada atau tidak gejala nyeri, demam, dan juga konjuntiva atau telapak tangan pucat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian aku perlu ngulang nggak?